Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Mengelola uang perlu dilakukan agar tidak boros. Kalau pemborosan yang kamu lakukan tidak dihentikan, kehidupanmu pun akan kacau karena kebutuhanmu tidak terpenuhi dengan semestinya. Padahal mengatur uang tidaklah rumit. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa memanfaatkan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan membantu kamu untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruknya saat mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jadi lebih bijak menggunakan uang. Hal ini tidaklah sulit selama kamu berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, di sini kamu akan lebih tahu mengenai seluk-beluk dari skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan skala prioritas kebutuhan, kamu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang bersifat penting terlebih dahulu dan menahan diri membeli kebutuhan yang bisa diadakan nanti. Skala prioritas ini sangat penting untuk kamu yang biasanya sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Tahu-tahu uangmu sudah menipis dan kebutuhan utama kamu malah terlewatkan. Atau ujung-ujungnya kamu menyesal karena menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tentu akan merepotkanmu. Mengatur keuangan dengan skala prioritas perlu dilakukan dengan rapi karena kita lebih sering terjebak untuk menggunakan uang demi kesenangan semu semata. Manfaat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kamu tidak perlu ragu membuat skala prioritas kebutuhan karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan utama jadi terpenuhi dengan baik. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu sudah lebih tinggi dibandingkan setahun yang lalu, tapi kamu malah merasa pemasukanmu masih saja kurang? Hal itu membuatmu tertekan untuk memenuhi kebutuhan utama kamu saat ini. Bisa jadi hal itu terjadi karena kamu tidak menyadari bahwa pengeluaranmu jadi tambah banyak. Akibat kamu lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Intinya, mau pemasukan kamu kecil dan besar, kamu perlu menerapkan skala prioritas kebutuhan agar kebutuhan paling penting bisa lebih dulu terpenuhi. Kedua, membantu kamu untuk lebih hemat. Skala prioritas untuk kebutuhan yang kamu susun akan mampu mewujudkan hidup hemat yang sudah lama kamu rencanakan. Menyusun skala prioritas adalah salah satu cara mudah untuk mewujudkan hidup hemat. Ketiga, membantu untuk meraih keinginan masa depan. Skala prioritas juga akan membantu kamu meraih keinginan di masa yang akan datang. Kamu mungkin sekarang belum bisa meraih keinginan karena banyak yang harus kamu tahan. Tapi suatu saat nanti kamu pasti bisa meraihnya. Selama kamu mengikuti rencana kamu, cita-cita itu tidak datang sendirinya. Kamu perlu mengusahakannya, entah berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu berhasil meraih cita-cita, itu akan menjadi pengalaman ajaib yang tersimpan terus di memorimu. Keempat, memudahkanmu dalam perencanaan keuangan. Menyusun skala prioritas juga membantu kamu dalam merencanakan keuangan yang lebih terarah. Dengan skala prioritas, kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang dapat dipenuhi nanti. Dengan begini, kamu akan jadi lebih bijak mengeluarkan uang. Kamu juga jadi lebih mudah menabung yang awalnya sangat sulit dilakukan. Berikut adalah cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Menyusun skala prioritas untuk kebutuhan sebenarnya tidaklah sulit karena materinya diambil dari keseharianmu. Skala prioritas setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu tidak perlu menyamakan kebutuhanmu dengan orang lain. Jadi seperti inilah cara menyusun skala prioritas untuk kebutuhan itu. Yang pertama, menyusun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu tidak ada contohnya. Karena kamu yang menentukan sendiri, kamu pasti akan tahu mana kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan mana yang bisa dipenuhi nanti. Catatlah kebutuhan tersebut dari yang pertama hingga yang paling akhir. Skala prioritas bisa saja berubah setiap bulannya, melihat dari perubahan tingkat kepentingannya. Misalnya bulan ini kamu perlu membeli obat jenis tertentu karena jatuh sakit. Tapi bulan berikutnya kamu sudah sembuh, sehingga membeli obat menjadi prioritas yang paling bawah.
Kedua, menyusun kebutuhan sesuai dengan kesempatan. Kebutuhan juga ada yang mempertimbangkan berdasarkan kesempatan yang kamu miliki. Maksudnya adalah kesempatan itu ada sekarang dan tidak ada lain kali. Apabila kamu melewatkannya, kamu malah akan lebih merugi. Untuk itu kesempatan juga penting untuk kamu pertimbangkan. Ketiga, menyusun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Kamu perlu menentukan skala prioritas kebutuhan berdasarkan dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal penghasilan, tapi juga soal usaha, waktu yang bisa kamu sediakan, dan keahlian. Hal ini dilakukan agar kamu dapat menyusun skala prioritas tanpa merasa terbebani. Kalau kamu merasa terbebani, kamu akan mudah stres. Keempat, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan berbagai macam pertimbangan. Kebutuhan belanja ini bisa kamu tentukan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti harga dari kebutuhan, memilih tempat yang menyediakan kebutuhan yang kamu cari, memilih kebutuhan yang kualitasnya sesuai dengan preferensimu, dan berapa jumlah barang yang kamu butuhkan. Kelima, menyusun kebutuhan sesuai dengan masa depan. Skala prioritas untuk kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan masa kini, tapi bisa juga dihubungkan dengan masa depanmu. Hal ini karena kamu juga boleh memiliki rencana untuk kebutuhan lebih berkualitas di masa nanti. Contoh skala prioritas di sini adalah kamu lebih memilih investasi jangka panjang untuk bisa digunakan sebagai dana pensiun. Untuk itu kamu memprioritaskan investasi setiap bulan mulai dari sekarang. Itulah tadi cara mengatur keuanganmu dengan skala prioritas kebutuhan. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan baik dalam mengatur uang. Mungkin kamu pernah mendengar wejangan yang menyebutkan, kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Hal tersebut memang terdengar simpel, namun kenyataannya sangat benar. Begitu juga dalam hal mengatur uang. Pada akhirnya, kamulah yang akan menentukan seperti apa kondisi finansialmu di masa depan nanti. Apakah kamu akan hidup sejahtera, punya banyak uang untuk biaya hidup dan gaya hidupmu? Apakah kamu akan menjadi kaya raya, atau sebaliknya? Pastikan kalau kamu tidak mau mengalami situasi keuangan yang buruk di masa depan, mulailah dari sekarang. Terapkan kebiasaan baik dalam mengatur keuangan. Ciptakan kebiasaan uang baik di masa sekarang, supaya kamu bisa memiliki masa depan yang cerah. Bayangkan kalau pada saat ini kondisi keuangan pribadi masih carut-marut akibat terlalu boros. Padahal sudah punya penghasilan rutin bulanan, namun tak dapat menikmati karena selalu kurang setiap akhir bulan. Kalau sudah begini, apa terus mau bertahan dengan kondisi tersebut? Saatnya kamu mengintrospeksi diri, cari tahu penyebab kenapa kondisi keuanganmu masih berantakan begini. Berikut adalah kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan untuk keuanganmu. Yang pertama, rajin menabung setiap bulan. Sadari bahwa kehidupan itu tidak hanya tentang hari ini saja, tapi juga ada masa depan. Hanya dengan menabung, kehidupan kita dapat lebih tentram dan kamu bisa merasa nyaman karena memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan atau pengeluaran hari esok atau masa depan. Coba lakukan, berapapun penghasilan bulanan kamu. Usahakan untuk menabung dengan menyisihkan minimal 10% dari total uang yang didapat setiap bulan. Kalau gajimu cukup besar, usahakan presentasinya lebih besar lagi. Karena semakin besar uang yang ditabung, tentu semakin banyak uang yang disimpan untuk menjamin masa depan. Kedua, berbelanja secara cerdas. Ciptakan kebiasaan belanja yang bijak supaya kamu tidak menjadi konsumtif. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh semua orang, terutama yang sudah berkeluarga. Sebenarnya, kita sudah menyadari dan tidak ingin menjalani kebiasaan belanja yang berlebihan. Namun terkadang, akibat tidak bisa menahan nafsu belanja yang tinggi, akhirnya harapan tersebut menjadi dilupakan. Bayangkan kalau suatu waktu keluarga kita ada yang sedang sakit, namun karena uang sudah habis, apa yang mau dilakukan? Sebaiknya lakukan ini. Solusi yang bisa membantu kita untuk menghindari hal tersebut, salah satunya adalah dengan membuat skala prioritas. Caranya, kamu hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dibuat dalam catatan khusus. Dengan begitu, kita dapat menabung lebih banyak sehingga ada cukup dana berlebih untuk berinvestasi. Ketiga, mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Mulailah berlatih untuk rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini sangat mudah dilakukan. Metodenya relatif sederhana dan bisa diterapkan siapa saja. Tujuannya jelas, agar kamu lebih mudah mengendalikan pengeluaran
Dengan melakukan pencatatan, kita bisa melihat lebih detail setiap perputaran uang dalam jangka waktu tertentu. Namun jangan sekedar mencatat saja, jadikan juga catatan ini sebagai acuan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki kebiasaan keuangan yang kurang baik. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Keempat, selalu kreatif untuk berhemat. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Orang yang memiliki kebiasaan ini biasanya selalu memiliki cara yang berbeda kalau ingin menyimpan uang setiap bulan. Contohnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan sistem amplop atau kakeibo. Amplop ini bisa membantu kamu membatasi pengeluaran dan lebih disiplin memakai dana di mesin ATM. Untuk menjalankannya, kamu hanya melakukan sekali penarikan dana di ATM dengan jumlah yang cukup besar. Nantinya, dana yang diambil itu akan ditaruh dalam amplop sebagai anggaran pengeluaran selama sebulan. Sementara usahakan uang yang masih ada di ATM adalah tabungan yang tidak bisa disentuh-sentuh, kecuali di kondisi yang sangat terpaksa. Dengan sistem ini, kita akan dipaksa untuk bertahan dengan dana yang ada di amplop hingga tanggal gajian. Jangan lupa terapkan cara kreatif untuk menghemat dari godaan belanja online. Zaman sekarang ini, ada banyak sekali diskon hampir setiap minggunya. Tentunya sebelum check out dan bayar belanjaan, pikirkan dulu selama beberapa hari dan tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu membutuhkan barang tersebut atau kamu hanya belanja karena keinginan semata. Kelima, tidak menunda investasi. Banyak orang yang takut berinvestasi karena merasa tidak punya cukup uang. Padahal itu salah besar. Sekarang sudah banyak instrumen investasi yang hanya membutuhkan dana mulai dari Rp100.000 sampai jutaan bahkan miliaran. Sebagai contoh, kamu bisa berinvestasi di produk investasi reksadana dengan modal 100.000. Bahkan kamu juga bisa mulai investasi saham dengan modal yang terjangkau. Selain itu, kamu juga bisa memilih investasi seperti logam mulia dari PT Pegadaian. Ada juga investasi aman seperti obligasi dan deposito. Sadari di masa depan, kamu juga perlu uang. Semua itu harus kamu persiapkan sejak sekarang ini. Jangan tunda investasi, segera tentukan tujuan keuanganmu di masa depan. Pelajari produk-produk investasi yang aman, dan jangan pernah tergiur dengan investasi dengan iming-iming untung tinggi dalam waktu cepat. Ingat, semua ada prosesnya. Investasi juga hal yang sama. Untuk bertumbuh, membutuhkan proses. Investasi saham untung besar namun juga ada risiko besar yang harus siap kamu tanggung. Jadi pilih dan kenali keuntungan dan risiko investasi sebelum kamu berinvestasi. Keenam, punya asuransi. Salah satu kebiasaan baik dalam mengatur keuangan adalah mempunyai asuransi. Sejak dini, sadari bahwa asuransi itu penting dan bermanfaat untuk kehidupan. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, hingga asuransi perjalanan. Sebagai gambaran, asuransi jiwa berfungsi melindungi keluarga dari kehilangan sumber nafkah penghasilan seseorang yang menjadi tumpuan keluarga jika dia meninggal dunia. Apabila saat ini kamu termasuk pencari nafkah utama untuk keluargamu, maka milikilah asuransi jiwa. Sementara asuransi kesehatan berfungsi untuk mengatasi resiko keuangan karena sakit. Yang tidak kalah penting, asuransi kesehatan yang minimal sekali harus punya adalah BPJS Kesehatan. Apabila kamu sakit, asuransi akan menolong, apalagi biaya berobat dan rumah sakit tidak murah. Ketujuh, utamakan utang produktif dan hindari utang konsumtif. Tahukah kamu kalau hidup terkadang tidak bisa lepas dari utang, seperti utang kartu kredit, kredit rumah, kredit mobil, dan lainnya. Kamu wajib tahu, utang, terutama yang sifatnya konsumtif itu, dapat merugikan kita. Alasannya, ada bunga utang yang bisa sangat memberatkan. Apalagi jika kamu terjerat utang pinjaman online dari fintech ilegal. Suku bunga kreditnya akan sangat tinggi dan ini bisa merugikanmu. Mulai sekarang, usahakan apabila kamu berencana akan berutang, upayakan untuk keperluan yang sifatnya penting atau untuk hal-hal produktif. Sadari bahwa kalau hidup banyak utang, yang ada kamu bisa stres, dan hal ini tidak akan sehat untuk masa depan keuanganmu. Mulai dari diri sendiri, ciptakan kebiasaan baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Jangan tunda-tunda untuk mulai pelan-pelan menciptakan kebiasaan keuangan yang baik demi masa depanmu sendiri. Mulailah dari sekarang. Apabila jika saat ini kamu yang sudah memiliki masalah keuangan kronis, ingat, pada dasarnya setiap individu bisa hidup sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Namun karena adanya kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan, maka yang terjadi kita selalu merasa kekurangan. Jadi mulai lakukan kebiasaan baik dalam mengatur uang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.